بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: حديث سجود السهو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ في القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم، فيقول: نبئت أن إمران ابن حسين قال ثم سلم. الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, mana di malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah daripada rumahnya Allah dalam suasana liburan. Dalam suasana liburan. Alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian kita, tetap kita hidupkan majelis kita tidak terpengaruh dengan liburan. Alhamdulillah.
Masyaallah hadirin, kajian malam hari ini itu adalah pembacaan hadis sahih Al-Imam Bukhari. Seperti biasa, satu bulannya ada pembacaan hadis Bukhari, dan satu bulannya ada kajian ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang mana malam hari ini hadis yang kita baca tadi hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal Abu Hurairah berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi." Nabi pernah salat bersama kami salah satu daripada salat al-asyi, artinya salat malam, maghrib atau isya. Qala Ibnu Sirin ini muridnya Abu Hurairah, Muhammad bin Sirin. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Jadi Ibnu Sirin, anaknya Sirin. Sirin ini nama laki-laki ya, nama laki-laki, bukan nama perempuan. Nama laki-laki. Anaknya Sirin. Sirin ini punya anak bukan satu. Beliau punya anak Muhammad bin Sirin. Beliau juga punya anak yang bernama Anas. Juga punya anak yang bernama Nadhr. Dan punya putri yang bernama Hafsah. Hafsah bintu Sirin itu diriwayatkan atau ulama sejarah, ulama hadis mengatakan termasuk tabi'iyat, generasi tabi'i perempuan yang paling afdal. Ada yang mengatakan Hafsah bintu Sirin. Hafsah bintu Sirin. Tapi kalau di dalam kitab hadis tidak disebutkan nama, melainkan disebutkan langsung Ibnu Sirin, maka itu langsung tertuju kepada Muhammad bin Sirin. Jadi kalau yang mau mereka maksudkan bukan Muhammad, pasti mereka sebutkan namanya, anak Sirin yang lain. Tapi kalau mereka tidak sebutkan nama, langsung mereka menyebutkan penisbatan anaknya Sirin berkata, nah itu berarti langsung kita pahami anak Sirin di sini yang dimaksud adalah Muhammad. Karena Muhammad lebih terkenal keilmuannya dan periwayatan hadisnya. Muhammad bin Sirin ini terkenal dengan ilmu ta'wil, terkenal dengan ilmu yang bisa mentakwilkan mimpi. Jadi beliau ini terkenal kalau ada orang mimpi datang ke beliau nanti ditakwilkan sama beliau. Dan ini salah satu ilmu, bukan sembarangan ilmu. Bahkan termasuk ulama katakan ilmu laduni, tidak bisa dibuat-buat. Jadi itu ilmu laduni, ilmu mauhibah, ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ilmu takwil mimpi Nabi Yusuf ketika beliau di penjara, ada dua orang bermimpi ya, sama mimpinya. Dua orang sama mimpinya sama, mimpinya memeras anggur. Ditakwilkan sama Nabi Yusuf. Mimpi yang satunya bakal jadi apa namanya, pembantu raja, orang dekat dengan raja. Yang satunya bakal dipenggal sama raja. Dua-duanya terjadi. Jadi ilmu takwil mimpi adalah ilmu yang agung, termasuk ilmu laduni, bukan ilmu buat-buatan. Dan tidak sembarangan orang yang Allah berikan ilmu tersebut, hanya orang-orang pilihan. Dan mereka ketika mempunyai ilmu itu pasti tidak mereka jual, bukan seperti sekarang dijual. Bahkan kalau di channel luar itu, Allah alam di channel Indonesia ada atau tidak, kayak ada itu. Di channel luar itu ada beberapa channel khusus untuk menerima telepon takwil mimpi. Itu kayak dijual, dinunggu telepon, datang telepon, aku mimpi langsung ditakwil, tidak bisa begitu. Jadi dijual takwil mimpi itu. Mimpi ini
termasuk bagian dari wahyu. Mimpi termasuk bagian dari wahyu. Mimpi yang baik, kata Nabi Muhammad, ar-ru'ya as-salihah juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah bagian dari bagian wahyu. Artinya apa? Bukan orang mimpi baik jadi nabi, bukan. Tapi artinya nabi itu di awal-awal sebelum dilantik oleh Allah itu diawali dengan mimpi baik dulu. Nah, itu maksud bagian dari wahyu. Jadi kalau kita mimpi baik itu termasuk kabar baik dari Allah. Senang. Dan salah satu syaratnya jangan sembarangan kita ceritakan kepada orang lain. Ceritakan kepada guru kita, ceritakan kepada orang yang sayang kepada kita. Kalau cerita ke masing wong, takutnya wong tadi hasut, akhirnya berubah takwil mimpi. Muhammad bin Sirin terkenal dalam penakwilan mimpinya. Beliau berkata, qala Ibnu Sirin, jadi ini hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah melalui Ibn Sirin. Kata Ibn Sirin, Abu Hurairah wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Kata Ibn Sirin, ini hadis Nabi sholat bersama kami. Nah, Abu Hurairah itu menyebutkan nama sholatnya, sholat maghrib atau sholat isya. Cuman aku lupa, kata beliau. Aku lupa. Ini menunjukkan, kata ulama, betapa amanahnya perawi hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau katakan, kata Ibn Sirin ini, aku meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah berkata, Nabi pernah sholat bersama mereka. Salah satu dari sholat malam. Kata Ibn Sirin, kenapa aku katakan salah satu dari sholat malam? Karena aku lupa tepatnya itu sholat apa. Sholat maghrib atau sholat isya. Nah, ini menunjukkan amanahnya perawi hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan di nama sholat yang mungkin menurut kita itu tidak penting, tidak ada faedahnya di situ, tidak ada apa, tidak ada perubahan. Umpama itu dia katakan sholat maghrib atau sholat isya, sama aja, sama be. Tapi karena ini adalah riwayatan hadis dan mereka orang yang amanah, mereka sebutkan, tak gengsi mereka sebutkan. Abu Hurairah menyebutkan nama sholatnya, tapi aku lupa sholatnya itu maghrib atau isya. Tapi pasti di dua sholat ini, yaitu sholat malam. Wasammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Menunjukkan betapa detailnya sahabat Nabi Muhammad SAW dan tabi'in dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bina rak'atain, maka Nabi salat 2 rakaat, thumma sallam, kemudian Nabi salam. Padahal ini salat bukan salat 2 rakaat. Kalau salatnya salat maghrib berarti 3 rakaat. Kalau salatnya salat isya berarti 4 rakaat. 2 rakaat di tahiyat pertama Nabi salam. Nah ini Nabi salam. Kemudian setelah Nabi salam, faqama ila khasyabatin ma'rudatin fil masjidi. Kemudian Nabi berdiri, setelah salamin Nabi berdiri, kemana? Berdiri ke kayu yang ada di masjid, di samping mihrab ada kayu yang pajang kayu. Nabi diri di situ, fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban. Nabi bersender di kayu tersebut dan muka Nabi ini sepertinya muka orang yang lagi marah. Artinya beliau lagi memikirkan sesuatu yang membuat beliau fokus sampai tidak sadar. Tidak sadar ternyata Nabi baru sholat 2 rakaat. Salam. Nabi salam. Nabi berdiri, beliau nyender di kayu. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabihi. Beliau meletakkan tangan kanannya di tangan kirinya. Nabi begini, mikir. Mikir. Tasbih itu begini. Ini. Nabi begini sambil mikir, Nabi begitu.
Eh, tapi ulama tidak menyebutkan apa yang dipikirkan Nabi pada saat itu. Sahabat, wallah alam mereka tahu atau tidak. Yang penting tidak ada hadis yang menceritakan apa yang dipikirkan Nabi pada saat itu. Sampai beliau lupa salam di rakaat kedua. Eh. Wa wada'a khaddahu al-ayman ala dhahri kaffihi al-yusra. Nabi meletakkan pipi kanan beliau di gini, itu di atas di bagian luar telapak tangan yang kiri. Gini berarti. Begini. Posisi memang orang yang lagi berpikir. Oh, itu. Ini semua boleh berarti bahkan sunnah kalau kita lagi berpikir mengikuti gaya Nabi Muhammad SAW. Begini. Kemudian mikir begini. Wa kharajati sara'an min abwabil masjid. Kenapa? Terus. Kemudian udah begini, lagi santai, mikir. Kharajati sara'an min abwabil masjid. Keluar bagian orang-orang yang cepat keluar dari masjid ini. Ya mereka ikut salam juga. Nabi salam karena Nabi imam dan Nabi kalau kita tidak boleh ikut. Ini beda Nabi. Kalau misalkan tadi Al-Fajr imamnya salam di rakaat kedua, makmum tidak boleh ikut salam. Kalau makmum yakin sadar itu masih rakaat kedua, makmum harus ucapkan subhanallah, tegur imam. Tidak boleh ikut salam makmum. Tidak boleh ikut salam juga. Oh Habibnya kan ustadznya salam. Tidak boleh. Kan sholat udah kita ketahui. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Jadi kalau selain Nabi, ini kasusnya khusus untuk Nabi. Kalau selain Nabi jangan diikuti. Subhanallah masih dia udah galak lanjut udah niat mufaraqah niat pisah kita lanjut. Dia masih kekeh misalkan ini rakaat ketiga atau dia udah sadar-sadar udah ditegur. Ya udah kita tetap lanjut karena kita yakin itu masih 2 rakaat. Sedangkan sholat maghrib 3 rakaat. Tapi kenapa sahabat ikut salat? Karena imam mereka Nabi. Mungkin ada perubahan waktu ini rakaat sholat begitu. Mungkin ada perubahan rakaat sholat karena Nabi musyarri. Nabi itu yang mensyariatkan hukum. Sewaktu-waktu mungkin hukum bisa berubah. Makanya ulama usul mengatakan usul fikih bahwasanya hukum itu an-nasikh wal mansukh tidak mungkin ada penonaktifan hukum ini dinonaktifkan yang diaktifkan hukum ini tidak dipakai yang dipakai hukum ini tidak mungkin ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Semua perubahan hukum baik penonaktifan hukum atau diaktifkannya hukum baru itu terjadi pasti di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin terjadi di luar zaman Nabi. Ketika Nabi wafat sudah begitulah syariat yang kita terima saat ini. Ketika Nabi wafat, itulah syariat. Dari Nabi wafat sampai sekarang begitu. Tidak ada perubahan. Salat wajib 5 waktu. Puasa wajib Ramadan, zakat wajib di bagian-bagiannya, haji wajib bagi yang mampu. Itu 2 kalimat syahadat wajib bagi yang baru masuk Islam. Mau masuk Islam. Udah. Begitu syariat, tidak ada perubahan. Tapi di zaman Nabi, selama Nabi masih hidup, mungkin berubah. Salat bisa mungkin berubah, puasa mungkin berubah, zakat mungkin berubah. Nah, makanya sahabat itu selalu siap. Selalu siap untuk apa? Untuk perubahan hukum. Jadi ketika Nabi melakukan satu hal, mereka tidak ingkar, mereka ikuti. Kenapa mereka ikuti? Karena mungkin ini ada perubahan hukum. Nah, begitu. Makanya ketika Nabi salam di rakaat kedua ini, Nabi salam. Mereka ikut salam, ikut selesai sholat. Nah, kalau kita tidak boleh, kita harus tegur imamnya. Imamnya tidak mau juga, kita terus lanjut. Wa kharajatis sara'an min abwabil masjid. Keluar. Sara'an ini orang-orang yang biasa keluar duluan kalau habis sholat. Jadi habis salam. Ya biasanya itu ya orang-orang sibuk, mungkin kan punya aktivitas, punya kegiatan. Mereka keluar langsung habis sholat langsung keluar. Faqalu qasuratis shalah.
Nah, mereka ini ngomong langsung menyebarkan sholat di kosor atau dipotong. Jadi masih mereka itu mengira Nabi tidak salah atau Nabi tidak lupa. Mereka masih yakin bahwasannya ini hukum. Saking istilahnya, saking takzimnya, memuliakannya mereka Nabi Muhammad dan mereka taslim, ya, pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi 2 rakaat, kita 2 rakaat. Nabi 3 rakaat, kita 3 rakaat. Begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang kita lakukan. Ya, karena di depan mereka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar mereka yang rombongan pertama-tama ini yang cepat keluar dari masjid ini, keluar mereka ngomong sholat dipotong jadi 2 rakaat, tidak 4 rakaat atau tidak 3 rakaat lagi. Wa fil qaum Abu Bakr dan Umar. Nah, di jamaah sholat itu ada Sayyiduna Abu Bakar, ada Sayyiduna Umar. Fahabah an yukallimah. Mereka ini segan untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Segan. Jadi kadang haibah Nabi itu mencegah sahabat atau menahan sahabat untuk bertanya kepada Nabi. Saking wibawahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi saking wibawahnya beliau itu kadang sahabat segan mau nanya. Nah, makanya mereka itu senang kalau ada orang Badui datang. Ya, Badui itu orang yang tidak punya tata krama, orang yang tinggal di pelosok. Yang nanya kalau ngomong ceplos-ceplos. Nah, mereka senang. Kenapa? Mereka ini pasti bertanya hal-hal yang bermanfaat. Dan Nabi jawabnya pasti. Kadang misalkan pertanyaan mereka kurang bermanfaat. Nabi jawabnya yang bermanfaat. Itu uslub, itu cara metode Nabi menjawab pertanyaan. Ada Badui datang, tanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nah, ini kan pertanyaan jelas di Al-Quran, Allah yang tahu. Nabi sering ditanya ketika di Mekah, kapan hari kiamat? Jawaban Nabi, Allah yang menjawab dalam Al-Quran. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi, qul innama ilmuha indallah. Ada beberapa ayat. Ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat, Allah katakan, wahai Muhammad, jawab, yang tahu kiamat cuma Tuhan. Sahabat tidak mungkin. Yang paham Al-Quran, yang baca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, tidak mungkin bertanya masalah kiamat sama Nabi. Badui datang. Badui datang, tanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nah, Nabi ini punya uslub, punya metode, punya cara yang luar biasa dalam mendidik, dalam edukasi Nabi. Beliau menjawabnya dengan jawaban yang lebih manfaat. Ditanya balik sama Nabi, apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat? Ah, gitu. Kamu nanya kiamat kapan? Kamu udah nyiapin apa untuk kiamat? Dijawab oleh Badui tadi, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali aku cinta Allah dan cinta kamu. Jawab. Kata Nabi, kalau begitu kau bersama orang yang kau cintai. Nah, ini jawabannya kan, senang sahabat gitu. Ya, aku tidak menyiapkan kiamat dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak macam-macam. Tapi yang aku siapkan ya Rasulullah, aku cinta Allah dan aku cinta kamu. Kata Nabi, kau bersama orang yang kau cintai. Kalau kau jujur cinta sama aku, kau akan bersama aku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi wibawah Nabi itu untuk apa? Untuk orang yang kenal atau orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang Badui itu namanya orang pelosok, ya mereka nggak ngerti wibawa, nggak ngerti tata krama, datang langsung nyeplos tanya. Dan itu pertanyaan yang disukai oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pada saat itu, padahal biasanya dua sahabat ini termasuk sahabat yang berani atau yang dekat dengan Nabi, sehingga kadang berani memandangi Nabi dengan lama, berani ngobrol, senyum dengan Nabi, dua sahabat ini. Tapi pada saat itu mereka tidak berani. Artinya betul muka Nabi itu lagi raut mukanya itu membuat mereka terbungkam, tidak berani ngomong. Nah, wafil qaum, di situ juga ada rajulun fi yadayhi tulun. Ini Badui tadi, orang Arabi.
ikut sholat di situ. Nah, ini makanya ini momen-momen yang diuntungkan sahabat dengan adanya badui orang Arab, orang pelosok. Rajulun fi yadayhi tulun yuqalu dzul yadain. Orang ini tangannya agak panjang. Akhirnya dijuluki dengan dzul yadain, orang yang mempunyai tangan. Semua orang punya tangan. Tapi kenapa ini dijuluki dzul yadain, orang yang mempunyai tangan? Karena tangannya lebih lebih panjang. Berdiri ini, ya Rasulullah, anasit am qasuratis shalah? Langsung dia bertanya, ya Rasulullah, antum lupa atau antum mensyariatkan baru bahwasanya sholat ini dipotong? Lupa atau tidak ya Rasulullah? Gitu. Kalau lupa berarti sholat tetap 4 rakaat, cuman antum lupa. Atau tidak lupa ya Rasulullah, memang sholat dipotong. Nah, lihat pertanyaan apa tegurannya juga beradab. Bukan langsung ya Rasulullah kamu lupa. Tidak. Ditanya dulu ya Rasulullah, lupa atau memang sholatnya dipotong? Nah, karena yang mereka ajak omong Nabi Muhammad. Ada dua kemungkinan, dan dua kemungkinan ini memungkinkan semua. Lupa Nabi manusia, lupa itu termasuk sifat manusia. Bahkan ada satu penyair mengatakan walaqad nasitu wan nisyanu mughtafaru fa inna awwala nasin awwalun nasi. Walaqad nasit, aku udah lupa. Maaf, aku udah lupa. Wan nisyan mughtafaru, dan lupa itu diampuni. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang pertama kali lupa adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Yang pertama kali lupa adalah makhluk yang Allah ciptakan pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika lupa bahwasanya pohon itu tidak boleh dimakan, dilarang oleh Allah, dan beliau makan. Jadi lupa wajar. Nabi lupa wajar karena beliau manusia. Kemungkinan kedua, sholat ini dipotong juga makul, masuk akal. Wajar juga karena beliau adalah musyarrik. Hukum itu apa? Manazah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithla. Hukum berubah. Selama proses Nabi masih hidup, hukum bisa berubah. Nah, makanya pertanyaan yang beradab. Ya Rasulullah, antum lupa atau salat memang dipotong? Nah, ini pertanyaan. Tidak langsung menuduh. Ya Rasulullah, antum lupa. Nah, ada. Ini termasuk adab sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun badui pelosok juga punya adab, punya tata keram, punya metode dalam menegur, ketika ada yang lupa. Kalau Nabi jawab, lam ansa walam tuqsar. Aku tidak lupa dan sholat tidak dikurangi. Nah, berarti Nabi lupa. Jadi beliau mengira aku tidak lupa dan sholat tidak dikurangi, kata Nabi. Sholat tetap 4 rakaat. Cuma aku tidak lupa. Nah, kemudian Nabi ketika melihat mungkin sahabat sholat oleh, faqal akama yaqulu dzul yadain. Sini Nabi memastikan. Nah, dan ini kata ulama termasuk apa? Termasuk dalil bahwasanya imam itu harus mengikuti perkataan jamaah, bukan mengikuti perkataan satu orang. Bukan. Jadi kalau misalkan anak imam, habis anak imam selesai sholat salam, ada yang ngomong, Habib itu di rakaat pertama tidak baca Fatihah, misalkan. Yang ngomong satu lawan satu, masih belum bisa dimenangkan. Anda ngerasa baca Fatihah, Anda ngerasa tidak salah, maka Anda bilang, ada yang lain? Nah, kalau yang lain, iya benar, itu tidak baca Fatihah, harus diulang sholat. Tapi misalkan enggak, cuma dia satu orang sama imam, Anda lebih dimenangkan. Harus ada penguat. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW, bukan beliau tidak percaya kepada Dzul Yadain, cuman beliau pengen mencari penguat. Betul apa yang dikatakan Dzul Yadain? Aku dilupa, sholat tadi cuma 2 rakaat. Faqalu na'am. Nah, baru itu sahabat berani menjawab, iya ya Rasulullah. Tadi antum sholat baru 2 rakaat, kemudian antum salah. Iya ya Rasulullah. Baru mereka berani jawab. Qal fataqaddama wa shallama tarak. Kemudian Nabi maju, langsung Nabi
melanjutkan salat yang beliau tinggalkan. Nabi maju dan Nabi melanjutkan salat yang beliau tinggalkan. Fataqaddam wa sallama tsumma sallam. Kemudian Nabi salam. Habis Nabi salam, baru Nabi takbir lagi. Nah, ini sujud sahwi menurut madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik. Menurut madhab Abu Hanifah, sujud sahwi itu setelah salam. Kalau kita kan tidak sebelum salam, kalau ada yang kita tinggalkan dari sunnah ab'adus shalah. Sunnah ada beberapa sunnah, kunut di salat subuh lupa. Nah, itu sunnah habis sebelum salam sujud sahwi. Tahiyat pertama sunnah kita lupa sebelum salam sunnah sujud sahwi untuk menambal kekurangan tersebut. Di madhab Abu Hanifah sujud sahwi itu setelah salam. Jadi jangan heran misalkan kita di mana di Mekah atau di Madinah melihat seperti itu. Setelah salam assalamualaikum baru takbir lagi sujudlah, lagi duduklah. Allahu Akbar. Itu baru sujud, duduk, sujud lagi, yang kedua kali duduk, assalamualaikum, salam lagi yang kedua. Di madhab Abu Hanifah. Kalau di madhab Imam Malik, dilihat dulu. Kalau yang dia lakukan adalah sesuatu ziyadah, penambahan, nambah rukun. Ini kan Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan Nabi nambah salam. Nah, di mazhab Imam Malik, kalau ada orang yang menambah rukun atau menambah gaya sholat, misalkan dia sholat 4 rakaat, dia kira itu masih rakaat ketiga, akhirnya dia tambahkan. Wong yang ragu, ini 3 atau 4. 3 atau 4. Maka dia harus ngambil yang paling sedikit, ambil 3. Berarti dia nambah 1 rakaat. Nah, rakaat yang dia tambah itu bisa jadi rakaat keempat, bisa jadi rakaat kelima. Berarti kemungkinan ada kemungkinan ini tambahan rakaat kelima. Orang yang seperti ini sunnah sujud sahwi. Yang ragu, ini rakaat ketiga atau keempat. Ambil 3, tambah serakaat, kemudian sujud sahwi. Nah, di madhab Imam Malik, yang nambah rakaat sholat atau nambah rukun sholat, Nabi kan tadi nambah, Nabi salam. Salam kan rukun sholat. Seharusnya 1 salam jadi 2 salam nanti. Nah, di sini di mazhab Imam Malik, sunnah sujud sahwinya juga seperti mazhab Abu Hanifah. Setelah salam. Setelah salam, habis salam sholat selesai, sebelum zikir takbir lagi takbirnya duduk, takbir lagi sujud sahwi, baru salam sujud sahwi. Tapi kalau yang dia lakukan di dalam sholat mengurangi daripada rukun sholat atau sunnah sholat, kayak tadi meninggalkan tahiyat, itu kan mengurangi, maka sujud sahwinya seperti madhab kita, madhab Imam Syafi'i yang dilakukan sebelum salam. Jadi ada 3 pendapat. Madhab Abu Hanifah tidak pakai perinci. Pokoknya semua kelalaian yang disunnahkan untuk sujud sahwi, itu sujud sahwinya setelah salam. Salam dulu, selesaikan dulu sholat, baru sujud sahwi. Madhab Imam Syafi'i tidak. Semua kelalaian yang kita lakukan di sholat dan disunnahkan sujud sahwi, itu dilakukan sebelum salam. Mau nambah, mau ngurang, pokoknya sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Habis tahiyat, kita langsung sujud lagi. Angkat kepala, duduk, sujud lagi, duduk, baru salam, 1 salam. Jadi madhab Abu Hanifah habis salam, madhab Imam Syafi'i sebelum salam. Madhab Imam Malik tengah-tengah, dia ngambil dua-duanya. Kalau yang dia lakukan dan disunnahkan untuk sujud sahwi adalah penambahan rukun salat, maka seperti Abu Hanifah, sujud sahwinya setelah salam. Kalau yang dia lakukan sehingga dia disunnahkan untuk sujud sahwi adalah pengurangan bentuk salat, sunnah salat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Itu 3 pendapat. Nabi di sini
salam. Nabi udah salam tadi. Kemudian Nabi takbir, Nabi sujud sahwi, kemudian Nabi salam. Kata ulama di sini menunjukkan bahwa khilaf ulama, ada yang mengatakan ini khususiyah untuk Nabi Muhammad, kan Nabi udah berdiri, udah diri, udah nyender ke kayu, ya kan? Udah nyender ke kayu dan Nabi udah ngomong. Sebagian ulama mengatakan tidak, Nabi itu melakukannya tidak sampai tiga, tiga pergerakan yang berturut-turut sehingga tidak membatalkan. Tapi kalau kita misalkan kita lupa sholat, rakaat kedua kita salam, habis salam tadi kita lah ngoceh, kita lah kemana batal, tidak baca. Nabi kan tadi lanjut. Kalau Nabi tadi langsung, beliau ketika diingetin oleh Dzulyaden, ya Rasulullah, antum lupa atau sholat jadi 2 rakaat dari 4 rakaat. Kata Nabi, aku tidak lupa dan sholat tetap 4 rakaat. Akhirnya Nabi nanya sama sahabat, iya ya Rasulullah, tadi kita sholat baru 2 rakaat. Antum salam. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi lanjut. Nabi lanjut. Nabi langsung takbir, lanjut langsung. Ngelanjuti rakaat ketiga berarti. Habis Nabi lanjut rakaat keempat. Setelah rakaat keempat Nabi salam. Setelah beliau salam, baru beliau sujud sahwi. Kemudian baru salam untuk sujud sahwi. Artinya dilanjut sama Nabi. Ulama mengatakan ini khususnya untuk Nabi Muhammad. Ini kelebihan untuk Nabi. Ada ulama mengatakan tidak. Ini Nabi itu tidak sampai gerak tiga gerakan yang berturut-turut sehingga membatalkan sholat. Jadi seakan-akan beliau masih di dalam sholat. Maka yang ulama di mazhab kita, mazhab Syafi'i, dihitung dari kita ingat ke waktu sholat, jangka waktunya lama dah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu dihitung. Kalau kita betul masih duduk tempat sholat, tapi kita nelpon setengah jam, ya batal. Udah nelpon setengah jam, bukan 3 kalimat lagi yang dia omongkan, 3.000 kalimat, batal. Artinya apa? Ketika dia ingat, ulangi dari awal sholatnya. Kalau Nabi kan tidak. Tapi umpama, kita misalkan, baru salam, ada yang negur, subhanallah. Atau ada yang negur, kurang satu. Betul. Kita bertanya, ini kan 1 kalimat, betul. Belum batal sholat. Iya kan? Sudah, lanjut. Jadi kalau intinya begini, intinya direnggang waktu itu kita udah melakukan yang membatalkan sholat atau belum. Kalau di waktu itu kita belum melakukan hal yang membatalkan sholat, lanjut rakaat ketiga. Kalau kita udah melakukan hal yang membatalkan sholat, maka sholat kita dianggap batal. Kita ulangi sholat tadi dari rakaat pertama. Itu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau melanjutkannya. Dan ini hikmahnya kata ulama, kenapa Nabi lupa? Dan lupanya Nabi bukan cak kita. Kita kalau sholat kadang lupa rakaat berapa ini. Kadang kita mikirin macam-macam, mikir ini, mikir itu, macam-macam, kemana-mana pikirannya. Kalau Nabi, masyaallah hadirin, kata ulama, lupanya beliau, inni ansa au unassa di asun dalam hadis. Jangan takut, kata Nabi, aku ini lupa atau dilupakan oleh Allah sengaja untuk mensyariatkan hukum. Jadi dengan lupanya Nabi, ada hukum sujud sahwi. Coba kalau Nabi tidak lupa, maka tidak ada hukum sujud sahwi, atau ada hukum dengan hadis perkataan beliau cuman kurang mengena. Kalau ada praktek kan mengena. Makanya ulama mengatakan di sini, Nabi itu cuma lupa 3 kali. Beliau lupa 3 kali. Lam yaqa minhu salam illa fil af'al. Jadi ini salam. Jadi betul. Oh, mati ke dulu. Iya. Biarlah kita tutup.
Jadi ya tanggung soalnya. Jadi apa namanya kata ulama tidak terjadi pada Nabi lupa dalam sholat itu kecuali 3 kali. Yaitu hadis ini Nabi salam atau selesai dari 2 rakaat Nabi salam selesai sholat. Yang kedua Nabi tidak sujud tahiyat, tidak duduk di tahiyat pertama. Nabi langsung bangun. Seharusnya di rakaat kedua ada tasyahud awal, tahiyat awal. Nabi bangun langsung ke rakaat ketiga. Kemudian yang ketiga, rakaat udah 4, tapi Nabi nambah ke rakaat kelima. Nah, jadi cuma 3 yang Nabi lakukan. Mengurangi dan menambahi. Itu semua ada hukum. Jadi yang pertama Nabi salam, seharusnya masih ada rakaat ketiga, tapi Nabi salam. Ini hadis kita ini. Yang kedua, seharusnya tahiyat awal, tapi Nabi tidak tahiyat awal, beliau langsung naik ke rakaat ketiga. Berarti itu meninggalkan. Yang ketiga, Nabi di tahiyat terakhir atau seharusnya itu tahiyat Nabi rakaat terakhir, Nabi nambah ke rakaat kelima. Dan semua tiga-tiganya ada hukum. Cuma itu 3 kali. Dan lupanya beliau untuk mensyariatkan hukum. Jangan kita kira lupanya Nabi sama cak kita mikiri dunia. Tidak, lupanya Nabi itu untuk biar ada hukum, biar ada cerita seperti ini. Maka kata beliau, ketika aku lupa itu disengaja oleh Allah. Biar ada hukum. Itu hadis yang kita bisa pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Dan kita bisa menambahkan. Ini hadis berkaitan dengan hukum, juga hadis berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, keberkahan Imam Bukhari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.